Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak dapat mengembangkan ide dari kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Dasar filosofi Ki Hajar Dewantara yang digunakan yaitu Tutwuri Handayani, yang berarti memberi dorongan dan bimbingan kepada murid agar mereka dapat belajar dan berkembang dengan kreativitas mereka sendiri. Dalam kegiatan ini, murid diberi kesempatan untuk bereksperimen dan mengeksplorasi ilmu pengetahuan yang mengajarkan mereka tentang konsep-konsep fisika, teknik, dan inovasi secara langsung. Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga memberi ruang bagi murid untuk belajar dari pengalaman mereka yang akan membentuk karakter dan keterampilan mereka. Poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan adalah 1. Bernalar kritis. Kegiatan ini mengajarkan murid untuk berpikir analitis dan kritis, mengevaluasi hasil eksperimen, serta mencari cara-cara inovatif untuk memperbaiki atau mengembangkan eksperimen lebih lanjut. Murid dilatih untuk menganalisis masalah secara sistematis dan berbasis bukti. Yang kedua, bergotong royong. Kegiatan ini menuntut murid untuk bekerja dalam tim, saling berbagi ide dan tugas, serta mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama, mengajarkan nilai gotong royong dalam melaksanakan tugas. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan yaitu lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Dalam kegiatan ini, murid menghadapi tantangan praktikum yang memerlukan ketahanan mental dan kemampuan untuk mengatasi kegagalan atau kesulitan dalam eksperimen. Lingkungan yang mendorong kegigihan dan refleksi akan memperkuat ketangguhan murid dalam menghadapi masalah dan menemukan solusi. Prakarsa perubahan yang saya lakukan yaitu memanfaatkan praktikum roket air untuk meningkatkan kompetensi bernalar kritis dan bergotong royong. Judul program yang akan saya lakukan yaitu Kreativitas Eksperimen Roket Air Murid, disingkat KERAM. Jenis program atau kegiatannya yaitu program ini dijadikan intrakurikuler. Artinya kegiatan tersebut akan dimasukkan sebagai bagian dari pelajaran atau mata pelajaran yang diajarkan di dalam kelas. Kegiatan ini akan menjadi bagian dari kurikulum yang diikuti oleh murid pada jam pelajaran reguler dengan tujuan untuk mendukung pencapaian kompetensi dalam materi yang diajarkan seperti fisika, sains, atau IPA. Dengan demikian, murid akan mempelajari konsep-konsep sains dan eksperimen secara langsung dalam konteks pembelajaran yang terstruktur dan berkelanjutan. Latar belakang program ini yaitu sebagai berikut. Dalam perkembangan pendidikan, penting bagi murid untuk mengembangkan kemampuan kreatif dan berpikir kritis melalui pembelajaran yang menyenangkan dan penuh tantangan. Salah satu cara yang efektif untuk mencapai hal ini adalah melalui eksperimen ilmiah yang melibatkan prinsip-prinsip dasar fisika dan teknik. Salah satu eksperimen yang menarik dan mudah dilakukan adalah roket air. Roket air adalah alat yang dapat meluncur dengan menggunakan tekanan udara dan air sebagai penggeraknya, yang memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar tentang konsep-konsep fisika seperti tekanan udara, gaya, dan prinsip aksi reaksi atau hukum Newton.
Dengan melakukan eksperimen ini, murid dapat langsung merasakan dan memahami bagaimana teori-teori yang diajarkan di sekolah berlaku dalam kehidupan nyata. Melalui program KERAM, kreativitas eksperimen roket air murid, diharapkan murid dapat menggali potensi kreativitas mereka dalam merancang dan membuat roket air yang dapat diluncurkan dengan efisien. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memperkenalkan konsep-konsep sains dengan cara yang menyenangkan dan interaktif, yang pada gilirannya dapat menumbuhkan minat belajar sains dan teknologi di kalangan murid. Model prakarsa perubahan pendekatan inquiry apresiatif Bagja yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan melalui 5 tahap, yaitu B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Berikut ini merupakan model prakarsa perubahan Bagja. Yang pertama, B. Buat pertanyaan. Pada tahapan ini, tindakan yang diperlukan yang pertama, diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang pentingnya kompetensi bernalar kritis dan bergotong royong. Rencana tersebut melibatkan suara murid. Sebelum atau setelah diskusi, murid dapat diajak berdiskusi untuk mengisi survei untuk menyampaikan pendapat mereka tentang pentingnya bernalar kritis dan gotong royong dalam kegiatan pembelajaran. Ini memberi mereka kesempatan untuk memberikan suara. Tindakan yang kedua yaitu melakukan identifikasi manfaat praktikum roket air untuk meningkatkan kompetensi bernalar kritis dan bergotong royong. Rencana ini melibatkan pilihan murid. Murid dapat diajak berdiskusi tentang manfaat praktikum roket air dengan mengembangkan kemampuan bernalar kritis dan bergotong royong. Mereka juga bisa diminta untuk berbagi pendapat tentang bagaimana mereka melihat hubungan antara kegiatan tersebut dan keterampilan yang mereka pelajari. Tindakan yang ketiga yaitu melakukan inventaris kebutuhan dalam melakukan praktikum roket air untuk meningkatkan kompetensi bernalar kritis dan bergotong royong. Rencana yang dilakukan yaitu kepemilikan murid. Murid dapat dilibatkan dalam pemilihan alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum roket air, memberi mereka rasa kepemilikan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Pada tahapan Bagja yang pertama, yaitu buat pernyataan utama, aset atau kekuatan yang dapat diberdayakan pada tahap ini yaitu 1. Manusia, guru, murid, dan tenaga pendukung lain seperti mentor dari luar sekolah dapat dimanfaatkan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam eksperimen roket air, serta membimbing murid dalam pengembangan keterampilan bernalar kritis dan bergotong royong. 2. Sosial, kerjasama antar murid, guru, dan komunitas sekitar, termasuk orang tua atau mentor dari luar, dapat membangun kolaborasi yang memperkuat kemampuan gotong royong dan komunikasi dalam kelompok. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan sekolah yang mendukung seperti ruang terbuka atau
area yang aman untuk eksperimen, dapat dimanfaatkan untuk melakukan praktikum roket air yang membutuhkan ruang untuk pengujian dan eksperimen. Yang keempat, agama dan kebudayaan. Nilai-nilai agama dan budaya yang ada dapat dijadikan landasan untuk mengajarkan etika dalam bekerja sama, menghargai sesama, dan menjaga integritas selama proses eksperimen dan kolaborasi. Tahapan bagja yang kedua yaitu ambil pelajaran. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban dari tahapan ini yaitu sebagai berikut. Mencari sumber untuk diwawancarai tentang cara meningkatkan kompetensi bernalar kritis dan bergotong royong. Rencana yang digunakan yaitu melibatkan suara murid. Murid dapat diajak untuk memilih atau menyarankan narasumber yang mereka anggap penting untuk wawancara sehingga mereka merasa terlibat dalam proses pencarian informasi. Tindakan yang kedua yaitu melakukan survei pengalaman terhadap pendapat kepala sekolah. Rencana ini melibatkan pilihan murid. Murid bisa diberi kesempatan untuk ikut merancang pertanyaan dalam survei kepada kepala sekolah, sehingga mereka merasa memiliki peran dalam mengumpulkan informasi. Tindakan yang ketiga yaitu mengingat kembali pengalaman pribadi saat belajar membuat roket air di kampus. Rencana ini melibatkan kepemilikan murid. Murid dapat diajak berbagi pengalaman mereka sendiri dalam membuat roket air, sehingga mereka merasa dihargai dan terlibat dalam pembelajaran berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Pada tahapan bagja yang kedua ini, ambil pelajaran. Aset atau kekuatan yang dapat diberdayakan pada tahap ini yaitu sebagai berikut. 1. Manusia. Pengalaman guru dan kreativitas murid dapat dimanfaatkan untuk memilih narasumber dan merancang survei serta berbagi pengalaman mereka dalam eksperimen roket air. 2. Sosial. Kerjasama antara murid, guru, dan komunitas sekolah membantu memperkuat kolaborasi dan proses berbagi informasi. 3. Lingkungan. Lingkungan sekolah yang terbuka dan mendukung, seperti ruang yang nyaman untuk diskusi, mendorong keterlibatan murid. 4. Agama dan kebudayaan. Nilai-nilai agama dan budaya yang mengajarkan kerjasama dan etika dapat memperkaya kegiatan ini. Selanjutnya, tahapan bagja yang ketiga yaitu gali mimpi. Pada tahapan ini, tindakan yang diperlukan yaitu sebagai berikut. Praktikum roket air untuk murid kelas 9 menerapkan teori tekanan zat cair dan gas. Rencana ini melibatkan pemilihan murid. Murid bisa memilih bahan dan desain roket air mereka sendiri, memberi mereka rasa kepemilikan terhadap eksperimen. Tindakan yang kedua yaitu membuat rubrik lembar observasi murid untuk melihat kompetensi bernalar kritis dan bergotong royong. Rencana ini melibatkan suara murid. Murid dapat memberi masukan tentang apa yang harus dinilai dalam kompetensi bernalar kritis dan gotong royong, sehingga mereka merasa terlibat dalam proses penilaian. Tindakan yang ketiga yaitu murid menggali mimpi, mencoba untuk membuat roket air dan peluncurnya. Rencana ini melibatkan kepemilikan murid. Murid merancang dan membuat roket serta peluncurnya sesuai ide mereka, memberi mereka tanggung jawab penuh terhadap hasil karya. Kegiatan yang keempat yaitu murid menggali mimpi, mencoba menerbangkan roket air di lapangan sekolah. Rencana ini melibatkan pilihan murid.
murid memilih kapan dan bagaimana mereka ingin meluncurkan roket, sehingga mereka merasa memiliki kontrol atas eksperimen. Tindakan yang kelima yaitu murid menggali mimpi, dinilai seberapa jauh atau tinggi roket air hasil karya murid. Rencana ini melibatkan suara murid. Murid bisa memberikan masukan tentang bagaimana cara terbaik untuk menilai hasil terbang roket mereka, membuat mereka lebih terlibat dalam evaluasi. Tindakan yang keenam yaitu murid menggali mimpi, mencoba inovasi atau memodifikasi roket air buatannya agar terbang lebih baik lagi. Rencana ini melibatkan kepemilikan murid. Murid diberi kesempatan untuk memodifikasi roket mereka agar terbang lebih baik, memberi mereka rasa tanggung jawab atas inovasi yang dilakukan. Aset atau kekuatan yang dapat diberdayakan pada tahap ini ada beberapa, yaitu 1. Manusia, pengalaman dan pengetahuan guru, serta kreativitas murid dalam merancang dan meluncurkan roket air dapat diberdayakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, modal sosial, hubungan yang baik antara murid dan guru, serta antara sesama murid dapat mendorong kolaborasi dan pembelajaran yang lebih efektif selama kegiatan berlangsung. Yang ketiga, modal finansial. Anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk membeli bahan praktikum seperti botol, air, dan alat peluncur, serta mendukung kegiatan lainnya yang berkaitan dengan praktikum roket air. Modal yang keempat yaitu agama dan kebudayaan. Nilai-nilai agama dan budaya yang mengedepankan kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab dapat mendukung pengembangan sikap positif murid selama kegiatan berlangsung. Yang kelima yaitu modal lingkungan, suasana yang mendukung eksplorasi dan eksperimen seperti lapangan atau ruang terbuka untuk meluncurkan roket akan memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi murid untuk belajar. Tahapan bagja yang keempat yaitu jabarkan rencana. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban pada tahapan ini sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi minat murid dalam praktikum roket air. Rencana ini melibatkan suara murid. Murid diajak untuk berbagi apa yang mereka minati tentang roket air, apakah dari segi desain, eksperimen, atau peluncuran, sehingga mereka merasa didengarkan. Tindakan yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan pelaksanaan praktikum roket air. Rencana ini melibatkan pilihan murid. Murid diberi kesempatan untuk memberikan masukan tentang bahan atau alat yang mereka anggap perlu untuk praktikum roket air, sehingga mereka merasa terlibat dalam perencanaan. Tindakan yang ketiga yaitu memfasilitasi murid melakukan praktikum roket air. Rencana ini melibatkan kepemilikan murid. Murid diberi kebebasan untuk merancang dan meluncurkan roket air mereka sendiri, memberikan mereka rasa tanggung jawab atas proses eksperimen. Tindakan yang keempat yaitu mencari solusi jika ada kendala saat praktikum roket air. Rencana ini melibatkan suara murid. Murid dilibatkan dalam mencari solusi untuk masalah yang muncul selama praktikum, sehingga mereka merasa memiliki peran dalam mengatasi tantangan yang dihadapi. Aset atau kekuatan yang dapat diberdayakan pada tahap ini antara lain sebagai berikut. 1. Modal manusia, pengetahuan dan keterampilan guru dalam mengajarkan teori, serta kemampuan murid dalam merancang dan melakukan eksperimen roket air dapat diberdayakan untuk mendukung keberhasilan praktikum.
Kedua, modal fisik. Fasilitas seperti botol, pompa, peluncur roket, dan lapangan sekolah digunakan untuk pelaksanaan praktikum roket air. Ketiga, modal sosial. Murid dapat saling berkolaborasi dalam kelompok untuk merancang, meluncurkan, dan mengatasi masalah yang muncul, meningkatkan rasa gotong royong dan kerjasama. Keempat, yaitu modal finansial. Dana sekolah bisa digunakan untuk membeli bahan-bahan praktikum seperti roket, peluncur, dan alat lainnya yang diperlukan dalam eksperimen. Yang kelima, yaitu modal lingkungan. Ruang terbuka, lapangan, atau area yang aman di sekolah dapat dimanfaatkan untuk meluncurkan roket air, memberikan ruang yang ideal untuk kegiatan praktikum. Yang keenam, modal politik. Kebijakan dari pihak sekolah atau pemerintah yang mendukung kegiatan praktikum dan pembelajaran berbasis eksperimen akan memperkuat pelaksanaan kegiatan ini, termasuk menyediakan sumber daya yang diperlukan. Tahapan bagja yang terakhir yaitu atur eksekusi. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban pada tahap ini sebagai berikut. 1. Melibatkan seluruh warga sekolah dalam mendukung pelaksanaan praktikum roket air untuk meningkatkan kompetensi bernalar kritis dan bergotong royong. Rencana ini melibatkan suara murid. Murid dapat diajak memberikan pendapat tentang bagaimana cara terbaik melibatkan warga sekolah dalam mendukung praktikum roket air, sehingga mereka merasa dihargai dalam proses ini. Tindakan yang kedua yaitu berkolaborasi dengan pihak terkait dan berwenang untuk menemukan solusi jika terjadi atau timbul permasalahan saat praktikum roket air. Rencana ini melibatkan pilihan murid. Murid diberi kesempatan untuk menyarankan solusi atau memberikan ide tentang cara mengatasi masalah yang mungkin timbul selama praktikum roket air, sehingga mereka merasa memiliki peran dalam menyelesaikan masalah. Tindakan yang ketiga yaitu melakukan evaluasi efektivitas praktikum roket air dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada murid dan rekan sejawat. Rencana ini melibatkan suara murid. Murid dilibatkan dalam pengisian kuesioner untuk mengevaluasi kegiatan praktikum, memberi mereka kesempatan untuk berbagi pendapat tentang apa yang sudah berjalan baik atau apa yang perlu diperbaiki. Tindakan yang keempat yaitu melakukan refleksi praktikum roket air terhadap semua pihak yang terlibat. Rencana ini melibatkan kepemilikan murid. Murid diajak untuk merefleksikan pengalaman mereka selama praktikum, baik dalam hal pembelajaran maupun tantangan yang dihadapi, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap proses dan hasil praktikum. Aset atau kekuatan yang dapat diberdayakan pada tahap ini yaitu sebagai berikut. 1. Modal manusia. Pengetahuan dan keterampilan guru, antusiasme murid, serta dukungan dari warga sekolah seperti tenaga kependidikan dan orang tua dapat membantu keberhasilan praktikum roket air. 2. Modal fisik. Alat praktikum seperti roket air, peluncur, dan botol, ruang kelas, serta lapangan sekolah yang digunakan untuk eksperimen dan peluncuran roket air merupakan aset fisik yang mendukung kegiatan ini. 3. Modal sosial. Kolaborasi antara murid, guru, dan pihak terkait seperti orang tua atau komunitas sekolah lainnya memperkuat rasa gotong royong dan menciptakan lingkungan yang saling mendukung. Yang keempat yaitu modal finansial. Anggaran yang tersedia dari sekolah atau sponsor dapat digunakan untuk membeli alat praktikum,
bahan eksperimen, dan biaya pelaksanaan kegiatan praktikum. Modal yang kelima yaitu modal lingkungan. Lingkungan yang mendukung pembelajaran aktif dan eksperimen seperti ruang terbuka untuk peluncuran roket atau tempat yang aman untuk bereksperimen sangat penting bagi kelancaran praktikum. Yang keenam yaitu modal politik. Kebijakan yang mendukung pembelajaran berbasis eksperimen dan pengembangan keterampilan praktis di sekolah, termasuk pelaksanaan kegiatan praktikum, dapat memperlancar dan mendukung keberhasilan kegiatan ini. Sekian, salam bahagia. Aku Asim, calon guru penggerak angkatan 11.